Oke, halo, selamat malam, selamat datang dalam podcast Fordia, Forum Dialog Resiliensi Masyarakat edisi ke-8 dengan tema Dari Seroja ke Solusi, Inisiatif Nelayan Kupang Membangun Ketahanan Pesisir. Hari ini kita akan diskusi bersama-sama dengan Kakak Yasinta Adu, atau biasanya kita sering sapa Kak Sinta. Beliau ini adalah salah satu anggota dari Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Sebelum kita kenalan dengan Kak Sinta, alangkah lebih baik jika kenalan dulu dengan saya. Perkenalkan, saya Fania Daniela Bunga, biasa disapa Fania. Saya adalah moderator diskusi kita pada hari ini. Oke, Kak Sinta, selamat malam Kak Sinta. Selamat malam, Kak. Oke, Kak Sinta ini adalah anggota dari Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Mungkin pertanyaan pembuka deh. Kak Sinta, apa sih Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang itu? Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang itu dirangkul dari beberapa titik pesisir yang ada di Kota Kupang, mulai dari Alak sampai dengan Lasiana. Paling banyak di dalam Majelis Nelayan Bersatu itu adalah perempuan nelayan yang kami bentuk sejak 2022. Oke, terbentuknya itu karena apa, Kak? Tentu saja karena keresahan kami akan seroja yang terjadi 2021 lalu yang mengakibatkan turunnya drastis pendapatan ekonomi, bahkan aset kami hilang, terus kami tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang membuat kami mengambil keputusan merangkul teman-teman dari berbagai pesisir yang ada di Kota Kupang untuk mengajak bergabung di dalam komunitas ini, hingga akhirnya komunitas ini bisa terbentuk pada 11 Mei 2022. Oke, jadi dia terbentuknya setelah ada Seroja. Iya. Tapi sebelumnya saya pernah dengar kalau sebenarnya gerakan dari Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang ini sudah dimulai dari tahun 2015 sejak ada pembangunan jogging track di Pasir Panjang. Jadi mungkin bibit-bibitnya dari situ. Kak Sinta mungkin bisa jelaskan dari situ, Kak? Memang benar, Kak. Dari 2015-2014 itu kami sudah mulai advokasi di lapangan. Mulai dari waktu adanya rencana pembangunan jogging track di area pesisir Pasir Panjang yang mengakibatkan kami mengumpulkan masyarakat, bahkan teman-teman aktivis lain, kampus-kampus untuk menolak pembangunan jogging track itu. Dan karena keberhasilan yang kami dapat, dari situlah sudah mulai banyak anggota Majelis Nelayan Bersatu yang tergabung, hingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat komunitas ini. Jadi pusatnya di Kota Kupang. Oke. Iya, Kak. Kalau Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang itu sekarang punya berapa banyak anggota, Kak? Ada lebih dari 25 orang. Nah, itu kebanyakan perempuan. Iya. Kalau tuntutan prioritas yang diperjuangkan dari tahun 2015 kan tuntutannya tentang jogging track. Kemudian di tahun 2022 itu gerakan kembali untuk memulihkan ekonomi setelah Seroja. Kalau sekarang tuntutan prioritasnya itu apa, Kak? Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang punya 3 isu prioritas. Yang pertama itu asuransi aset berupa alat tangkap, perahu, dan lain-lain. Dan yang kedua itu pinjaman perbankan tanpa jaminan bagi nelayan kecil. Dan yang ketiga itu pembangunan pemecah gelombang di setiap titik yang membutuhkan di era pesisir Kota Kupang. Ada 3 isu prioritas yang kami ambil. Sebenarnya isu di pesisir itu sangat banyak, tapi kami memutuskan untuk mengangkat 3 isu itu dulu. Karena apa, Kak? Karena itu yang pertama, kenapa kami minta adanya asuransi aset. Belajar dari Seroja yang terjadi, kami kehilangan aset kami. Akhirnya yang dulunya menjadi nelayan, sekarang beralih profesi menjadi tukang parkir. Bahkan saya sendiri yang hidup dari laut, yang setiap harinya mengambil hasil dari laut, akhirnya menjadi seorang pedagang kaki lima di pesisir. Yang tentunya sangat punya rasa kecewa yang mendalam. Kenapa kami sudah menjaga laut sebisa kami, tapi ketika kami mengalami bencana, tidak ada perhatian khusus bagi kami.
apalagi perempuan yang hidupnya di laut. Itu salah satu. Yang kedua, kenapa kami minta pinjaman perbankan tanpa jaminan, khususnya bagi nelayan kecil. Namanya saja sudah nelayan kecil, Kak. Sudah pasti tidak punya aset berharga. Tanah yang kami punya pun paling cukup untuk rumah. Dan perahu yang kami punya pun itu satu-satunya yang kami punya. Yang sekarang pun sudah tidak ada. Kebanyakan di Pasir Panjang. Orang tua saya sendiri itu adalah nelayan tertua di Pasir Panjang. Tapi ketika kehilangan aset sekarang beliau cuma numpang jaga perahu orang yang kadang turun, kadang tidak. Sudah begitu, setiap kali turun hasilnya sedikit pun harus dibagi 3. Bagi yang punya perahu, bagi bapak, dan yang ketiga itu perahu sendiri. Jadi sangat kayak lebih menyulitkan, tapi ya karena sudah tidak ada pekerjaan ya mau bilang apa, tetap ambil. Itu yang menjadi tuntutan kedua kami. Tidak hanya itu, karena teman-teman di NBD juga sama kesulitan dalam mata pencariannya hilang, ditambah pembangunan jogging track yang menghancurkan perahu mereka. Itu menjadi salah satu juga isu yang mereka ambil, sehingga kami merangkulnya menjadi pinjaman perbankan tanpa jaminan dengan bunga 0%. Dan yang ketiga, kenapa ada pembangunan pemecah gelombang di titik-titik yang membutuhkan. Dulu saya sendiri pernah bertemu dengan salah satu pejabat wali kota. Saya menanyakan, kira-kira di Pasir Panjang itu bisa dibangun pemecah gelombang atau tidak. Beliau menjawab kalau Pasir Panjang itu tidak bisa dibangun pemecah gelombang karena dengan alasan akses alat berat. Jadi saya coba bertanya, kalau memang pemecah gelombang tidak bisa dibangun karena akses alat berat, lalu kenapa jogging track bisa? Sampai pasir kami digaling, beton-beton sudah dipasang, kenapa? Kenapa itu bisa? Beliau langsung bilang, meeting kali ini cukup 10 menit. Dan sampai saat ini tidak ada kejelasan. Itu yang membuat kami terus mengkampanyekan isu ini. Kalau memang tidak bisa di Pasir Panjang, alangkah baiknya ada di Oesapa. Yang tentu saja kan bisa membantu nelayan kecil ketika parkir perahu. Karena ketika badai Seroja, 7 nelayan dari Pasir Panjang ada di Pulau Kera. Perahu mereka hancur di sana, tidak bisa pulang, dan kami, salah satunya adalah bapak saya juga. Ya, saya berupaya untuk cari kontak Basarnas, bagaimana supaya bisa menjemput. Dan akhirnya mereka dijemput dengan perahu karet. Dan ketika melihat itu betapa hancur, itu yang buat saya sampai hari ini ada dan terus menyuarakan 3 isu itu. Jadi kayak tidak terima dengan merasa seperti nelayan itu dianaktirikan. Mau dari bantuan apapun setelah Seroja itu kami tidak dapat. Mulai dari rumah, pergantian rumah, alat tangkap pun tidak ada. Jadi kita masih berusaha sendiri. Itu yang menjadi dasar kenapa harus ada 3 isu prioritas itu. Jadi kalau misalnya ada pembangunan pemecah gelombang di Oesapa itu atau Lasiana pun itu sudah bisa membantu. Saya juga pernah lihat ada pembangunan pemecah gelombang yang dibuat di Taman Kelapa 5. Waktu melihat itu saya tertawa. Kok bisa sekecil itu? Sekecil itu bisa dibangun. Apa salahnya dibangun dari Seroja kan? Kakak mungkin kalau main-main di pantai bisa lihat tuh, ada tumpukan batu yang alam buat. Dari situ saya berpikir, alam saja paham dengan isu. Terus kenapa manusia yang punya otak, yang punya pangkat tidak mengerti sama sekali? Apa salahnya dibangun pemecah gelombang mengikuti batu-batu yang sudah ada? Bahkan alam lebih pintar daripada manusia. Ketika batu itu dibangun, ada celah yang dikosongkan untuk jalur perahu lewat. Dan memang itu nyata, dulunya kami biasa lewat dari jalur yang kosong itu. Jadi kayak pernah berpikir, apa salahnya dibangun lewat itu? Tapi kalau memang punya alasan terkait akses alat berat untuk masuk di perkotaan, ya sudah. Kalau memang bisa di Lasiana atau di titik-titik lain yang membutuhkan, yang memudahkan kami. Jadi setiap musim badai, apalagi bicara tentang dampak perubahan iklim, sekarang kan cuaca sudah tidak bisa diprediksi, Kak. Jadi kalau hari ini mau turun laut, kadang-kadang angin,
Bahkan kadang-kadang sudah sampai di Pulukera tidak bisa pulang karena tiba-tiba angin. Jadi harus bermalam lagi di sana 2-3 hari baru pulang. Nah, coba bayangkan kalau di saat nelayan ada di Pulau Kera, terus kehabisan bahan makanan, bagaimana kami yang ada di Kupang bisa mengantar? Nah, coba kalau ada pemecah gelombang di sekitaran Pasir Panjang atau Lasiana mempermudah kita untuk antar stok makanan buat nelayan. Jadi itu yang menjadi dasar untuk isu prioritas itu. Oke Kak, saya cukup penasaran dengan kenapa jogging track begitu. Alasan dari tidak boleh dibangun jogging track di pinggir pasir di pantai itu, tepian itu karena apa Kak? Kan bagus tuh kelihatannya. Yang pertama tentu saja kita akan kehilangan pasir. Mungkin teman-teman bisa lihat banyak sekali orang-orang tua yang ketika kena sakit stroke, banyak yang masih punya kepercayaan kalau tanam di pasir akan sembuh. Dan memang itu terbukti karena keluarga saya paling banyak sembuh dari itu. Selain itu, ketika pasir kami hilang, otomatis perahu ketika rusak sudah tidak bisa ditarik untuk ditambal. Jadi itu alasan kenapa kami tidak mau pembangunan itu. Tidak hanya itu, karena itu juga akan menyulitkan kita untuk parkir perahu. Salah satunya parkir perahu, mau dibangun tambat labu sekuat apapun, dermaga saja hancur, apalagi itu. Kami hanya minta perbaikan kembali pembatas gelombang yang sudah pernah dibangun, yang sekarang sudah rusak, itu yang diperbaiki, bukan malah pembangunan yang merugikan. Namanya sudah pasir panjang Kak, tidak mungkin ditaruh jogging track, jadinya beton panjang bukan pasir panjang kan Kak. Itu jadi salah satu juga. Oke, jadi teman-teman yang pernah pergi ke pasir panjang, kalau misalkan di sana ada pembangunan, berarti bukan jadi pasir panjang, jadinya beton panjang. Oke, Kakak Sinta, kita next Kak. Dari 3 isu prioritas itu yang dari pembangunan pemecah gelombang, kemudian juga asuransi aset dan pinjaman tanpa jaminan. Apa sih yang sudah Majelis Nelayan lakukan untuk bisa mendapatkan 3 isu prioritas itu? Oke, selama kita kerja di lapangan, advokasi tentang isu dampak perubahan iklim, terus 3 isu prioritas, memang sama sekali belum ada tindak nyata dari pemerintah terkait 3 isu prioritas ini. Nah, dari situ kami tidak berhenti untuk mengkampanyekan isu itu, tapi kami mencoba untuk mengakses bantuan lain dari dinas-dinas terkait. Jadi ketika kami tidak mendapatkan pergantian aset, otomatis kan kami berpikir sekarang sudah jadi pengangguran, pendapatan berkurang, terus yang dulunya bisa ambil hasil laut sekarang cuma budidaya rumput laut. Itu pun sering sekali gagal panen. Nah, dari situ kami mengakses dinas-dinas terkait bagaimana kita bisa mendapat bantuan dari dinas itu. Setidaknya alat tangkap yang bisa kita akses, dan selain itu kita juga terus mengkampanyekan 3 isu prioritas ini ketika kita diundang di setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Disitulah kesempatan kita untuk terus menyuarakan alasan kami dan kenapa itu kenapa kami bisa mempatokkan 3 isu prioritas itu menjadi salah satu harapan terbesar yang dipunya nelayan. Dan setelah itu tidak sampai di situ Kak, dari hasil usaha itu ada baiknya juga yang kami dapat. Kenapa saya bilang ada baiknya? Jadi dari hasil pendekatan dengan dinas-dinas terkait, akhirnya mama-mama yang dulunya aktif di laut, tidak hanya aktif di laut Kak, tapi sudah bisa beroperasi di satu gedung yang kami dapat dari Perikanan Kota, yaitu gedung pengolahan ikan hasil laut. Jadi setiap hasil laut yang kami dapat bisa kami beroperasi di situ, bisa jualan di situ. Jadi ada baiknya juga dari hasil-hasil kerja kita menyangkut 3 isu prioritas itu. Ya, tadi Kak Sinta sempat singgung soal mama-mama nelayan yang kemudian menjadi pengangguran karena mereka kehilangan alat tangkap mereka, perahu mereka kemudian rusak. Dan yang menarik adalah
ada hasil budidaya rumput laut yang tidak sebaik sebelum terjadinya seroja. Iya. Jadi itu ada penurunan hasil budidaya atau bagaimana, Kak? Karena kan dulu kami kebanyakan ambil rumput laut alam dari Pulau Kera. Karena kalau di pesisir Kota Kupang sendiri rumput laut alam itu tidak ada. Yang ada cuma di Pulau Kera. Dan kalau mau ambil di sana memang harus punya perahu kan, Kak. Nah, kalau sekarang kalau mau akses rumput laut itu kita harus patungan untuk bayar sewa perahu. Nah, ditambah cuaca yang tidak menentu, nelayan tidak turun laut, maka mereka mempatokkan harga di atas kemampuan. Otomatis itu menghambat untuk kami mengakses hasil laut di Pulau Kera. Hingga akhirnya kami putuskan untuk membudidayakan rumput laut. Budidaya di Pasir Panjang, tetapi sama sekali gagal total, selalu gagal panen. Itu kenapa, Kak, kira-kira? Kenapa gagal terus? Gagal itu karena selain tiba-tiba angin, tiba-tiba gelombang, banyak sampah yang nyangkut di rumput laut itu. Terus ketika dicek, ternyata masih banyak pembuangan limbah yang memang langsung turun ke laut. Setelah kami cek, dan itu yang membuat rumput laut selalu gagal panen. Kemudian, Kak, dari 3 isu prioritas, kemudian advokasi yang Kakak sudah lakukan, adakah yang Majelis Nelayan lakukan, yang hal lain yang dilakukan selain advokasi? Kalau itu kami juga sering menghimbau buat pengunjung atau kakak-kakak yang datang di Pantai Pasir Panjang, karena jujur sih pengunjung kurang banyak yang paham kalau ketika ditegur ambil pasir. Kebanyakan tuh ambil pasir dengan berbagai macam alasan. Ada yang buat kandang kucing, ada yang buat akuarium, ada yang buat tanam santigi, bahkan ada yang untuk cuci periuk di rumah. Ada yang untuk tugas anak sekolah, tapi yang diambil bukan cuman di kresek kecil, di karung 50 kilo, karung 10 kilo, yang paling sedang itu 5 kilo. Jadi ketika kami tegur dengan baik, Kak, di sini sonde bisa ambil pasir, sudah ada larangan. Yang selalu mereka jawab, ini lupung laut. Lu urus itu sampah yang tas siram di situ, lu jangan urus beta yang ambil pasir. Seperti itu. Ada yang ketika digaling terus Om, jangan ambil pasir, di sini sudah larang, soalnya boleh ambil pasir. Ketong saya di sini soalnya ambil pasir. Dia jawab, lu curhat. Ya, ada yang jawab, lu curhat. Lu jaga lu penjualan sana, jangan jaga beta. Kayak begitu. Jadi kayak susah, bahkan ada yang sampai bilang saya ular lah. Ini dasar lu perempuan ular, terus bilang cuman mau uang. Jadi maksudnya kayak ada yang mau kasih uang baru kita kasih pasir. Jadi sempat beta bilang, kalau be jual pasir pasti be suka kaya. Beta larang orang untuk ambil pasir, saya beta sudah dibayar kok. Itu kemauan sendiri. Itu kemauan sendiri untuk melarang. Bahkan kasih kuat mental kalau kasih kuat mental kalau ada larangan, padahal memang kebanyakan mereka omong di papan himbauan tuh hanya dilarang untuk pengambilan banyak. Tidak, kalau pengambilan kecil tuh tidak ada di pelarangan, tapi dengan be punya tekad dan modal nyali, be bilang sudah bisa, karena memang ketong yang tinggal di Pasir Panjang saja sudah pernah ambil pasir yang ketong ambil untuk tanam pohon waru, dan pohon waru yang ketong tanam juga buat kakak-kakak kalau datang di laut panas matahari senter di ubun-ubun kan bisa berteduh. Itu yang ketong buat, tidak pernah ketong ambil untuk bangun rumah atau kandang kucing. Ada yang beli kucing, beta tanya, Ika mau kucing ini apa? Kucing apa? Pasti kucing mahal. Terus dia saking kira be mau kepo dendem kucing, jadi dia bilang, iya Kak, sejenis angora, harganya jutaan. Nah pas dia bilang jutaan, langsung dia bilang, heran kakak bisa beli kucing yang harga jutaan, tapi pasir yang 10.000 takari kakak bisa ambil pasir di laut, padahal sudah ada larangan. Kalau seumpama begitu kan baru ada yang simpan kembali, ada yang baru tahu. Padahal sampai kadang-kadang beta video terus beta posting di NTT Update dengan iming-iming semoga banyak yang tahu, banyak yang lihat, tapi ternyata dia pembulian di situ buat beta juga luar biasa.
Dari situ beta tahu kalau ternyata masih banyak masyarakat Kota Kupang yang sonde paham. Banyak yang tinggal bukan di pesisir, jadi sonde tahu di saat badai datang, ketika gelombang kikis ini pasir sampai dalam, kita sonde bisa turun di bawah dari pembatas gelombang yang dibangun, kan di tangga otomatis rusak. Jadi kalau kita mau turun di laut tuh akan susah. Kita harus pegang pelan-pelan merayap kayak anak kecil lompat di bawah karena pasir sudah hilang. Jadi kalau sudah musim gelombang habis, nah itu baru bisa lihat pasir, bisa tinggi kembali. Tapi kalau pas gelombang, dia punya pasir sama sekali sudah ada. Jadi itu yang buat ketong resiko juga buat ketong bisa kena banjir rob. Pasti teman-teman hanya tahu itu pasti dampak di pesisir. Nyatanya seperti itu orang-orang. Kalau ada yang bilang, awas selalu tinggal di laut baru tsunami. Hanya bisa omong yang kayak begitu, tapi sampai tahu karena ketong berjuang untuk hal-hal kelihatan kayak biasa sah. Baru sonde semua orang mau untuk lakukan itu. Jadi kayak biar di kata-kata begitu Jun, kita tetap berusaha untuk melarang, sonde boleh. Bahkan beta pakai alasan karena beta masuk dalam keanggotaan Rapala, relawan penjaga laut. Jadi itu yang menjadi modal juga buat larang orang supaya jangan ambil pasir. Kadang-kadang menggunakan itu baju yang ada tulisan Rapalanya. Padahal sonde tahu sebenarnya Rapala juga dia bekerja yang benar tuh apa. Jadi kayak modal nekat saka buat tegur-tegur orang jangan ambil pasir, jangan buang sampah. Karena kebanyakan kan dong datang dari luar bawa makanan, snack, duduk di pantai terus jalan kasih tinggal sampah. Nah nanti kalau ada pengunjung dari luar datang, ini orang deh yang jual di sini sonde bersih. Atau masyarakat yang tinggal di pesisir nih buang sampah sembarang. Padahal coba dicek, itu bukan sampah yang dihasilkan dari orang yang tinggal di pesisir, tapi paling banyak Alfamart, Indomaret, Mixu yang jelas-jelas bukan yang tinggal di pesisir makan dan minum itu. Jadi kakak di sini siapa yang suka ambil pasir dari laut di Pasir Panjang? Mohon berhenti sudah, karena itu akan merusak kita punya laut. Kalau gelombang datang, teman-teman di pesisir bisa kena banjir rob, seperti yang Kakak Sinta sudah bilang. Dan mohon pastikan informasi ini tuh harus disebarkan juga ke kolega-kolega, ke mitra-mitranya kakak-kakak dong. Jadi bukan hanya berhenti di sini saja informasinya, tetapi juga disebarluaskan bahwa kita tidak boleh sembarangan mengambil pasir meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena itu namanya tetap penambangan pasir secara ilegal. Mau sekecil apapun atau sebesar apapun, dia tetap penambangan pasir. Dan itu sangat berdampak buat teman-teman yang ada di pesisir, merusak kita punya ekosistem laut juga. Oke, Kakak Sinta, selain melarang penambangan pasir dalam jumlah kecil, apalagi yang Kakak Sinta dan teman-teman majelis nelayan lakukan? Selain itu, ketemu juga sempat belajar terkait, karena di pesisir tuh banyak sampah kan Kak. Jadi ketemu coba belajar edukasi pemilahan sampah. Jadi ketika ada kerja bakti di pesisir, tidak semua sampah dibuang, tetapi bisa disisihkan untuk ketong pilah dan ketong store ke bank sampah. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Majelis Nelayan Bersatu juga bisa buat bank sampah sendiri di Pasir Panjang. Jadi kayak hasil jualan, kan kita jual di laut tuh Kak, jual kopi, jual pop ice dan lain-lain yang otomatis itu sampah ketong juga hasilkan, dan ternyata sampah yang ketong hasilkan tuh ketong tabung kembali ke bank sampah, jadi sonde langsung dibuang ke TPA begitu Kak. Jadi banyak sekali edukasi dan ternyata ketika ketong lakukan itu masih sempat ada yang bilang, besok mau tikung pemulung nih mah. Masih ada kata-kata yang kayak gitu, awas pemulung tumbuk lu di muka lu berhenti dari laut, lu bergerak lepi di sampah. Jadi kayak ada kata-kata yang gitu, tapi ketemu biar dong ngomong sana, nanti kalau dong lihat ke tompo rekening baru dong kaget. Nah jadi kayak punya kata-kata penguatan buat teman-teman yang lain supaya jangan berhenti pilah sampah. Nah waktu 3 kali kita store sampah di bank sampah, ternyata ada yang satu orang bisa sampai 200 lebih. Dan itu ketong langsung posting, ketong kirim ke kelurahan supaya kayak bisa punya niat juga teman-teman yang lain untuk ikut tabung bank sampah. Tapi yang menyulitkan juga buat ketong sekarang, ketika bank sampah sudah jadi, SK sudah jadi, Pak Lurah belum tahu tanda tangan. Setiap kali cari Pak Lurah setengah mati. Jadi kayak menghambat juga ketong punya
SK bank sampah itu. Padahal kalau misalnya Sujadi kan katong juga bisa terbantu dengan DLK kan Kak. Tapi ini sama sekali kayak masih menyulitkan. Jadi beta juga masih atur-atur waktu untuk cari palura lah ya. Seperti itu Kak. Jadi yang Majelis Nelayan lakukan selain advokasi 3 isu prioritas itu, mereka juga melarang penambangan pasir ilegal di laut. Kemudian juga pembuatan bank sampah. Masih ada lagi Kak. Apa? Penanaman pohon waru di pantai. Kenapa ketong tanam pohon waru? Karena selama ini ketong lihat ketika dari dinas atau dari Pak Wali Kota sendiri pun kasih turun jadwal untuk kerja bakti sosial di pesisir, paling dia tidak sampai jam 9 sudah stop. Dia akan setengah jam saja karena panas. Orang akan mau pilih sampah di terik matahari. Jadi ketong kayak punya inisiatif untuk tanam ini pohon dari sekarang. Jadi ketika dia sudah rimbun, otomatis kerja bakti itu bukan hanya setengah jam, tapi dia bisa jadi 2 jam karena ada perlindungan untuk orang yang kepanasan bisa berteduh sebentar di bawah pohon. Dan bukan hanya itu, ketong lihat dari seroja waru yang ketong tanam dari 2004 dia bisa bertahan lawan seroja di 2021. Dia sudah tercabut sama sekali. Bahkan sotis pun selamat dari ketong punya waru yang ketong tanam. Jadi itu yang buat motivasi buat ketong untuk tanam lagi, karena di pesisir pasir panjang tuh kalau siang sangat gersang, panas sekali. Jadi itu yang ada ketong usaha. Jadi kayak di sini juga mau bilang buat teman-teman yang kalau ketemu anakan waru yang ketong tanam, tolong jangan ditendang, tolong jangan dicabut, karena ketong capek. Jujur capek. Tak batang yang sangat besar ketong tanam pun ini hari picek dia sudah banting. Jadi kayak karena ketong kan sepenuhnya mama-mama ada di laut 24 jam, palingan sore pun itu harus buka lapak dan si maloi-maloi pi bawah waru masih ada kosonde kayak begitu. Dan ternyata bagian besar yang di belakang lapangan bola tuh itu tercabut semua. Ketika ketong cek akan tercabut dan ketong akan ulang mulai dari awal. Jadi kayak kesulitan juga di situ pemahaman orang tentang pohon waru. Padahal pohon waru itu sangat membantu ketong di kemudian hari, karena ketong bicara tentang dampak perubahan iklim ini bukan hanya di masa sekarang tapi di masa yang akan datang. Jadi setidaknya itu bisa menyelamatkan anak cucu yang akan datang di kemudian hari dari krisis iklim yang semakin parah yang ketong rasa di pesisir tuh Kak. Kalau pohon waru itu berarti dia akan memecah gelombang yang sampai ke pesisir. Iya Kak. Jadi kayak ketika ada gelombang besar dia menahan gelombang jadi tidak sampai ke atas. Sudah berapa kali ada badai yang ketong dengar di media sosial tuh di Bolok, Tano air kan selalu naik. Tapi kenapa ketong di Pasir Panjang terlindung? Yang pertama karena ada batu alam yang muncul dengan sendiri yang tahan gelombang. Yang kedua pohon waru yang ketong tanam. Jadi kayak sangat bersyukur. Jadi itu yang perlu ketong kembangkan. Jadi isu untuk pembangunan jogging track tuh selalu ketong omong karena itu ketong punya bukti nyata yang ada. Jadi itu yang buat ketong terus bahas tentang itu. Kemudian selain tanam pohon waru, kemudian ada bank sampah, ada juga pelarangan penambangan pasir. Kalau dari aspek ekonomi, adakah yang Majelis Nelayan lakukan? Ada Kak. Jadi kayak waktu ketong beralih untuk budidaya rumput laut, biasanya kan ketong cuma jemur gitu rumput laut, terus ketong timbang. Nah setelah dipikir-pikir ketong diskusi bersama, terus ketong disupport juga dari Yayasan Pikul. Di situ ketong buat pelatihan sendiri buat stik dari rumput laut. Jadi rumput laut sampai harus ketong timbang, tapi bisa ketong jadikan stik. Jadi di saat angin begini, ketong punya stok rumput laut yang banyak kan Kak. Biasanya yang kering ketong timbang tuh bisa sampai balasan karung. Nah kalau ketong simpan untuk buat stik rumput laut, otomatis pemasukannya ada setiap hari. Dari situ ketong belajar buat stik rumput laut. Tidak hanya stik rumput laut. Kemarin ketong coba untuk buat dimsum ikan dari ikan tuna dan sangat cepat habis kilat. Padahal di awal dia mengembangkan orang pasti akan mau makan ini dimsum ikan, apalagi ketong jual di laut. Karena kan kebanyakan pengunjung tuh dia akan tanya, kan dia baru lihat tuh stik rumput laut ini yang buat siapa Kak?
itu dia akan bilang, oh itu mama nelayan yang di sini pembudidaya rumput laut. Jadi kan mereka langsung lihat ke laut tuh ada tali-tali rumput. Oh itu mama ada di situ. Kalau iya kak, coba sa. Jadi kayak kasih dia testimoni dulu. Kalau suka baru beli. Kalau sonde ya kasih pendapat juga. Biasanya beta tanya, enak kok sonde kurang di apa? Sering dia tanya begitu supaya jadi masukan untuk mama-mama ke depan. Kayak gitu kak. Kalau dari hal-hal yang tadi kakak sudah jelaskan, dari advokasi 3 isu prioritas, kemudian hal-hal lain yang telah dilakukan oleh Majelis Nelayan Bersatu, respon pemerintah itu bagaimana kak? Sampai sekarang ini kayaknya belum ada respon nyata yang kami rasakan kak. Kayak kami sudah berjuang, kami sudah tunjukkan kalau ini nih yang dibutuhkan oleh nelayan. Terus ini nih, ini yang terjadi di lapangan. Jadi kayak apa sih peran pemerintah? Buktinya ketong tolak pembangunan jogging track itu ada tujuan. Terus penanaman pohon waru di area pesisir itu jelas-jelas ada dia punya alasan. Tapi kenapa ketong sudah pernah dibantu dengan stop pembangunan di area pesisir? Karena yang pertama, ketong kehilangan akses keluar masuk dari laut. Kalau kakak lihat di Pasir Panjang, salah satu-satunya yang masih ada itu lapangan bola Pasir Panjang, Pasar Velaleo yang kalau bahasa Kupa, bahasa Rote Velaleo itu kan bangun sudah. Ternyata dia tidur sudah karena dia pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat nelayan di situ. Akhirnya buat itu pasar dia tidur sampai ini hari sone bangun-bangun. Nah itu hanya itu dua akses keluar masuk ketong untuk ke laut. Jadi harapan ketong tuh untuk beri ruang terbuka hijau buat nelayan, buat orang-orang yang ada di pesisir, ruang terbuka hijau yang benar-benar punya penghijauan saja, tidak hanya untuk pembangunan yang beralasan dengan daya tarik pariwisata lah. Sadar kah tidak kalau satu-satunya pantai di tengah-tengah kota itu hanya Pasir Panjang, hanya ada di Pasir Panjang pantai yang masih bagus, tidak berlumpur, bahkan kalau orang turun meeting pun kak masih bisa dapat hasil yang sama ada di air Cina, masih ada keong, masih ada biasa dibilang anggur laut, itu saya masih ada. Jadi itu kenapa ketong mempertahankan ini pasir. Harusnya pemerintah juga bersyukur itu bisa jadi daya tarik pariwisata yang lebih tinggi kalau ada ruang terbuka hijau di lingkungan pesisir, tidak hanya pembangunan hotel, resto, terus hanya buat setapak kecil untuk nelayan lewat. Jadi kan sayang kan kak. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah dengar cerita dari Kakak Sinta, cerita mereka, isu-isu mereka yang mereka angkat. Kemudian selain isu prioritas, mereka juga mengerjakan pelarangan untuk penambangan pasir ilegal di pesisir Pasir Panjang. Mereka juga berinisiatif untuk membuat bank sampah. Kemudian ada juga inisiatif dalam aspek ekonomi membuat stik rumput laut dan juga penanaman pohon waru. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Bertanya atau sharing. Mungkin pengalaman, siapa tahu dari antara kita semua ada yang pernah melakukan tambang pasir untuk kucing atau ambil pasir di laut untuk gosok periuk, misalkan begitu. Adakah teman-teman yang mau sharing? Oke Kak. Oke, silahkan. Tes. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Rima Gracia Dubu dari Kolsi Kopi Timor. Sebenarnya saya ingin bertanya sih, luar biasa sekali mama-mama, teman-teman yang di Majelis Nelayan Bersatu dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya saya lebih kepada langkah pemerintah sih. Apa sih langkah pemerintah saat mengetahui masih ada tuh orang-orang yang mengambil secara ilegal pasir-pasir yang ada di pesisir, terus juga mengetahui pada akhirnya rumput laut itu gagal panen. Itu bagaimana sih langkah mereka atau bagaimana respon mereka soal terkait hal tersebut? Apakah mereka sudah tahu, dan ketika mereka sudah tahu apa sih kak langkah-langkahnya atau apa sih yang mereka lakukan kayak gitu? Ada dampaknya tidak kayak gitu? Oke kak, terima kasih untuk menjawab pertanyaan kakak. Oke, masih ada lagi kak? Masih ada? Masih ada kakak di belakang.
Oke, terima kasih. Perkenalkan, Beta Ipi dari Cis Timor. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Bahwa terima kasih juga untuk cerita inspiratif yang coba dibagikan bagi kami. Karena memang kebetulan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini kami dengan dukungan teman-teman Siap Siaga memang sedang membangun ketangguhan juga di daerah pesisir di wilayah Kupang Barat. Sehingga cerita-cerita menarik ini akan menjadi bahan-bahan cerita kami nanti di desa. Bagaimana sih peran perempuan dalam kerja-kerja melindungi alam atau melindungi laut begitu. Mungkin beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan terkait dengan usaha ataupun perjuangan teman-teman dalam menjaga daerah pesisir. Itu yang pertama sih, bagaimana sih legalitas teman-teman majelis nelayan, majelis nelayan bersatu, maaf. Bagaimana sih legalitas teman-teman sehingga ketika teman-teman mau berdiri untuk melindungi tapi masih takut-takut begitu. Masih takut-takut. Tapi kalau seandainya kalau secara legalitas teman-teman punya legalitas yang sudah secara dasar hukumnya sudah kuat, saya pikir itu tidak menjadi alasan untuk takut lagi. Bahwa mau terlarang orang ambil pasir ya. Dasar ini saya nama ini dari lembaga organisasi ini. Salah satu misi kami adalah melarang orang untuk menganggap pasir di sini. Ataupun yang berikut terkait dengan larangan membuang sampah. Membuang sampah atau bagaimana sih teman-teman membangun koordinasi dengan sektor swasta yang ada di pesisir. Kalau bicara tentang Pasir Panjang kan kita lihat dari ujung ke ujung tuh ada hotel besar, ada beberapa tuh. Ataupun ada beberapa selain hotel ada beberapa rumah makan, restoran yang cukup besar. Bagaimana sih koordinasi teman-teman dengan sektor-sektor swasta ini? Oke, kalau boleh lah. Kalau buang sampah, jangan buang ke laut. Karena kami sementara ada usaha bank sampah dan lain sebagainya. Nah, ini cerita-cerita yang makanya informasi-informasi ini bagaimana sih peran teman-teman dengan beberapa sektor itu. Terus yang berikut terkait dengan penanaman pohon dan lain sebagainya. Mungkin selain melakukan tiga tuntutan tadi, satu melindungi aset, terus dengan pinjaman tanpa jaminan dan pembangunan pemecah gelombang itu, bisakah tidak teman-teman kita secara bersama-sama yang diinisiasi oleh teman-teman untuk membuat satu rencana aksi yang berbasis lokal, melakukan mitigasi di pesisir itu yang berbasis lokal. Mungkinkah dengan selain kalau tunggu pemerintah bangun tanggul terlalu lama, apa yang bisa kita buat secara bersama? Nah, mungkin beberapa hal ini bisa kita diskusikan. Terima kasih. Oke, masih ada lagi kah sebelum Kak Sinta menjawab dan merespon? Oke, mungkin kita cukupkan dulu sebelum nanti masuk ke sesi berikutnya, sesi diskusi dan tanya jawab dengan Kak Sinta. Oke, tadi Kak Sinta kita dapat 2 penanya dari Kakak Rima dan juga Kakak Ebi. Nah, kita masuk ke pertanyaannya Kakak Rima pertama tadi. Bagaimana sih respon pemerintah kalau mereka sudah tahu ada orang yang tambang pasir? Itu responnya bagaimana? Kebetulan setiap kali orang ambil pasir, beta selalu dokumentasi. Jadi biasanya hanya teriak-teriak kalau ada orang ambil pasir, tapi beta punya bukti. Kadang-kadang beta bikin video, dan itu video beta kirim ke Ibu Kepala Badan Keamanan Laut, Bakamla RI, yang ada di Tano. Beta kirim langsung ke dia, dan beliau teruskan ke Polsek Kelapa Lima. Dan di situ ada beta dapat laporan kalau nanti ada Babinsa yang akan turun untuk cek. Nah, dari situ sekarang ini mulai ada brimob-brimob yang sering pantau dengan motor. Tapi sayangnya hari-hari yang dorong datang pantau tidak pernah naik kedapatan orang ambil pasir. Selalu di luar waktu-waktu pantau selalu ada orang yang datang ambil pasir. Nah, kalau di Pasir Panjang itu kan
ada lapangan bola, terus ada pasar Vela Leon di samping Sotis. Nah, beta kan kebanyakan ada di lapangan bola, di pesisir, di lapak jualan. Jadi mereka tahu kalau yang di sini nanti ada yang larang ikut dari Sotis, dari samping Sotis. Nah, dari situ akhirnya beta kasih tahu mama-mama yang ada di situ, tolong bantu beta. Jadi kalau lihat orang ambil pasir, kalau sonde mampu untuk tegur, WA, nanti beta lari dari sana untuk datang sini. Dan ternyata benar, kebanyakan ambil dari Sotis dengan menggunakan oto. Salah satu yang beta kedapatan itu ketika beta tanya, dia ambil sudah di karung 50 kilo setengah-setengah itu ada 6 karung. Terus beta tanya, kakak, ini mau untuk apa? Beta pikir mau untuk kerja kuburan atau mau kerja apa? Ternyata dia jawab bilang, ganti pasir di Santigi. Bilang, wih, kakak bisa tanam Santigi ya? Padahal setahu beta itu sangat langka dan itu justru jadi larangan. Kenapa waktu kakak galing dia, sonde galing 1 kali dan dia punya pasir, tapi harus capek-capek ambil di sini. Silakan kakak kas turun. Kalau sonde mau kakak anak pasir panjang, kakak lahir besar di pasir panjang, ari-ari tanam di pasir panjang sekalipun, beta tetap ambil dokumentasi. Karena ketong jangan hanya asal tegur orang dari luar, sedangkan ketong punya orang sendiri ada ambil pasir. Dan yang lebih herannya rata-rata yang ambil pasir tuh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Herannya di situ, masa ketong yang di bawah standar bisa paham terus selalu berkuar-kuar tentang jangan ambil pasir, tapi bapak-bapak yang datang dengan berdasi. Kadang-kadang anggota juga ambil, ketika beta teguran, beta foto, dia rasa minder dengan dia pun kawan, dia bilang, mama nanti beta akan taruh kembali, tapi tunggu beta kawan jalan dulu. Karena dia malu kan, nanti masa su ambil pasir disimpan kembali, otomatis dia teman akan tanya kenapa lu simpan. Jadi dia selalu ada yang bilang, mama nanti beta simpan kembali ini pasir tapi tunggu beta teman jalan. Atau mama ini pasir beta taruh tahan di sini, agak gelap baru beta taruh kembali. Jadi seperti itu, tapi beta tetap pantau. Beta akan tetap foto itu pasir di situ, itu mobil, dia punya DH berapa. Beta akan tetap foto dokumentasi. Jadi kalau mau melawan ya silakan jalan, intinya ada dokumentasi di sini. Seperti itu Kak. Jadi kayak ketong son bisa hanya tegur saya kalau ketong son punya bukti, karena ketika ketong punya pegang HP apa kan sekarang andalan NTT update, orang selalu setiap hari bangun pagi cek NTT update siapa yang viral seperti itu. Jadi B juga gunakan itu metode untuk dokumentasi. Jadi padahal sonde ada video juga hanya pegang begini sako. Kalau kakak mau dengar beta, nah dia ambil dokumentasi untuk B lapor ke Babinsa setempat karena memang ini sudah larang. Jadi seperti itu kadang-kadang dengan emosi juga dong lepas, ada yang lepas di situ terus beta harus angkat, ada yang punya hati langsung lepas kembali, tapi ada juga yang ketika ketong togor dong kayak karena ketong perempuan kebanyakan yang tegur Kak, yang laki-laki akan paling banyak suara kasar. Terus kayak lu perempuan lu tahu apa? Lu tahu apa? Ini lu pasir nah segala macam bahaya, tapi dengan niat yang luar biasa, dia selalu melawan dia, selalu berusaha untuk melawan. Bahkan dengan dia punya identitas yang biasa foto di sini itu biasa sering kasih tunjuk kalau kakak sonde percaya beta atau sonde takut dengan be teguran, nah be foto kakak saya dengan pasir yang kakak ambil itu kakak jalan susana apa nanti kalau ada ikut di rumah, nah itu kakak urusan. Nah sampai di situ baru dilepas kembali. Kadang-kadang kalau dong sudah beko su tahu dong akan pindah. Ada yang simpan motor di depan jalan, terus bawa ember oker, isi di ember oker, tutup berapi-rapi, baru seakan-akan itu ambil air laut. Padahal di dalam pasir. Jadi dong punya ide juga sangat-sangat banyak untuk ambil pasir. Nah contoh itu ambil tuh mau untuk apa? Adakah yang sudah kasih Sinta tegur atau mama-mama nelayan yang lain tegur, tapi mereka tetap paksa ambil? Ada Kak. Pernah ada satu mama-mama dia ambil di kantong kresek yang 500, tapi berulang kali. Jadi kayak be lihat ulang terus. Jadi be ikut dia di oto bilang, "Mama coba buka ini bagasi." Dia langsung mau start oto mau jalan. Dia bilang, "Mama pergi intinya besok foto habis." Dia jalan 1 jam kemudian dia datang kembali baru dia simpan itu pasir, baru dia cuma bilang, "Beta, lu tunggu." Nah seperti begitu, dia lu tunggu, iya mak, be tunggu kalau mau datang pesan kopi, pop mie datang, saya ada tunggu di lapang. Jadi be sering jawab-jawaban seperti itu sah. Oke, Kak Ketong ke pertanyaannya Kak Ebi tadi tentang bagaimana sih legalitas Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Oke. Kalau Majelis Nelayan Ketong kayak sering duduk bersama untuk berbicara
Jadi beta sering ajak mama, kan banyak yang sonde mau terlibat untuk larang orang ambil pasir. Yang pertama tuh dong takut karena kan sonde ada dukungan dari pemerintah yang mendukung supaya bantu untuk larang ambil pasir. Karena kebanyakan papan pengumuman untuk jangan ambil pasir tuh sonde ada lah di pasir panjang sendiri itu patah dan sonde ada pergantian. Harusnya kalau ada kayak begitu kan dari pihak pemerintah sendiri bisa pasang kembali itu papan larangan. Jadi ketika ketong tegur orang, kita bisa kasih tunjuk dong kalau ada papan larangan di sini. Bahkan kalau ada kayak dari kelurahan sendiri sering biasa kan ada informasi terkait kerja bakti, bisa juga sekalian dengan informasi untuk tidak ambil pasir lagi. Seperti itu kan juga bisa membantu. Jadi ketika orang sudah paham kalau sonde boleh ambil pasir kan dengan sekecil apapun kalau ketong kasih tahu kan dong akan paham. Nah kalau kayak dengan ketong punya keadaan di situ, kalau khusus di Pasir Panjang sendiri sudah banyak yang tahu. Jadi kalau kayak ada orang ambil pasir paling ada bertanya, Kak Sinta, atau kalau kakak su izin itu kakak di sana untuk ambil pasir. Nah jadi kayak seperti begitu. Jadi kayak ketong keberadaan sendiri sudah diakui, ketong punya orang-orang sendiri di situ. Bahkan kayak misalnya beta pun kakak nih, dia teman mau ambil pasir, otomatis kan dia izin di BMKK, dia ambil pasir jadi gimana ini, son apa-apa kok. Nanti BMKK akan bilang son apa-apa, tapi dia teruskan itu WA pi beta. Jadi besok harus di laut untuk tegur dia. Untuk tegur dia, jadi kayak menjaga dong punya pertemanan. Tapi kalau BMKK biasanya tegur dong, Aijang sekarang sih son boleh ambil pasir lah, Niko sedikit saja lu begitu, hanya begitu. Jadi lo ona sudah lupi ambil sah, semoga son ada yang dapat lihat. Kalau ada dapat lihat, nah itu son boleh. Jadi kayak begitu. Terus tadi kakak bilang terkait sampah. Biasanya kan di Pasir Panjang tuh banyak warung di pesisir yang otomatis dong tuh dulunya memang pembuangan sampah sembarang sah. Tapi mulai dari ketong kunjungi satu persatu, terus ketong kasih tahu kalau di sini nih ada bank sampah. Terus kalau paman bibi dong mau tahu stok sampah apa saya yang ketong terima, biasanya ketong kasih tunjuk lewat brosur, Kak, ketong kirim lewat HP, terus ketong juga kirim langsung ke grup RT. Karena mereka kan masuk di grup RT toh, Kak. Jadi ketong posting di grup RT kalau di sini di titik ini ada bank sampah, terus bank sampah apa yang ketong terima setiap hari apa dan pengangkutan. Jadi dari dong sendiri datang store sampah, terus kayak ketong juga sering pantau dong buang sampah di mana. Di kotak-kotak sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan, atau dong buang di samping terus dong bakar. Jadi itu setiap hari ketong pantau. Jadi kalau ada anak kerja baru yang datang terus dan tahu langsung buang, kakak tolong pilih angkut kembali kakak pun sampah, ditaruh di dia pun tempat. Kalau kakak sonto baca nah eja saja baik itu tempat membuang sampah tuh dia tulis bilang apa supaya buang di situ. Jadi kayak ketong pelan-pelan kasih tahu juga. Tapi kalau yang suka kasih tahu san paham-paham mesti pakai kasar-kasar sedikit supaya paham. Karena kan ketong juga yang tegur nih capek juga mau bilang capek. Jadi kayak kadang-kadang beju kalau pakai emosi balik pilihan berbohong supaya kayak sedikit paham kalau sampah juga nih buang sembarang. Kadang-kadang makanan sisa paling banyak dong buang tuh satu kali kumpul dengan kantong-kantong kresek yang akhirnya bikin bau sangat bau. Apalagi kalau hari-hari libur itu kan untuk pengangkutan sampah sonde masuk untuk angkat sampah, jadi ketong yang tinggal di sekitar situ akan terima dia punya bau. Terus beta sering kali kayak berpikir begini, bagus pemerintah taruh kotak-kotak sampah. Bahkan di Pasir Panjang sendiri kalau kakak udah lihat tuh ada 4 kotak yang taruh di dekat ketong pelapa. Tapi yang beta berpikir tuh begini, Kak, semakin banyak tong sampah, semakin banyak juga orang buang sampah. Karena banyak orang yang paham terkait pilah sampah, dong akan sering-sering buang di situ. Kenapa sonde hanya tong sampah yang banyak, tapi armada khusus pengangkutan di pesisir itu harus ada. Karena mungkin setiap hari kan armada angkut di TPA yang ada tuh. Satu mobil untuk satu kelurahan otomatis bisa angkut itu sampah yang ada di pinggir pesisir. Jadi menurut beta ada juga satu armada khusus untuk ambil di titik-titik kayak di Pasir Panjang kan itu masuk ke dalam tuh sampai di pesisir. Mungkin otot sampah mau masuk di dalam, harus ketong sendiri yang angkat tumpuk di karung baru tarik bawa di luar. Nah itu butuh kesadaran juga kalau ada yang mau bergerak. Misalnya ini hari tugas, besok yang ini, terus yang ini pemalas, besok yang ini mau angkat terlalu banyak parsetan akan seperti itu. Jadi menurut beta kalau taruh di pesisir biasanya dia mau Pasir Panjang jadi seperti Oesapa.
Karena itu waktu taruh itu tempat sampah, besi bilang, Pak, be minta nomor HP, jadi kalau ini sampah penuh, be kontak di mana? Besan mau bilang kontak ini nanti baru ini yang ini, sonde. Tetap yang datang angkut, be butuh dia nomor, besan butuh yang lain-lain. Jadi kalau dia penuh, silakan datang kok angkat. Karena kau tahu mungkin datang angkat, saya mau bawa pisana. Karena justru mungkin masuk sampai di pesisir. Jadi kalau mau taruh bank sampah minimal di pinggir sah, tak usah di dalam. Jadi kayak begitu, Kak. Oke, kembali lagi Kak. Soal legalitas tadi Kakak bilang kalau Majelis Nelayan Bersatu itu diakui oleh teman-teman atau masyarakat. Kalau secara hukumnya bagaimana Kak? Apakah ada SK-nya begitu? Iya, kalau Majelis Nelayan Bersatu sendiri sudah punya SK dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kota sendiri. Dan waktu serah terima pun kami melibatkan lurah setempat, masyarakat sekitar. Jadi ketika penyerahan gedung UPI sekaligus dengan pengenalan Majelis Nelayan Bersatu, di situ pun kami sampaikan kepada orang dinas juga kelurahan. Jadi mereka tahu kalau Majelis Nelayan Bersatu tempatnya di sini. Apakah ada perbedaan dari sebelum ada Majelis Nelayan Bersatu yang sudah ada dengan sebelumnya yang gerakannya Kakak tahun 2015 yang penolakan jogging track dengan yang sudah sekarang? Adakah? Lebih banyak kayak dulu waktu pergerakan itu pun mama kan terbantu oleh karena banyaknya pendukung kan Kak di 2014 itu waktu penolakan jogging track. Nah, kalau untuk khusus Majelis Nelayan Bersatu yang sekarang kan khusus buat tiga isu prioritas. Nah, semakin ada Majelis Nelayan Bersatu, mama-mama semakin punya niat dan bahkan sonde takut-takut untuk bicara tentang 3 isu prioritas. Bahkan kayak diperhadapkan langsung dengan orang-orang dinas, susonde canggung untuk bicara tentang apa yang menjadi hak mama-mama nelayan, bahkan menuntut pengakuan sebagai perempuan nelayan. Jadi nelayan itu tidak hanya ada laki-laki. Mungkin setahu ini orang tahu nelayan itu laki-laki, tapi coba dicek, ada juga perempuan yang bekerja rambang seperti laki-laki. Di Majelis Nelayan Bersatu juga ketemu punya salah satu anggota yang memang hidupnya di laut, dia turun laut, dia bawa perahu sendiri. Dari situlah ketemu punya inisiatif kalau memang pengakuan terhadap perempuan nelayan itu harus diakui, kalau memang perempuan nelayan itu ada. Oke, Kak Sinta, mungkin dari penjelasan Kak Sinta tadi tentang legalitas Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang, kemudian juga perbedaan sebelum mereka punya SK dan sesudah ada SK, dari teman-teman forum, adakah yang ingin membuka diskusi lagi? Oke, silahkan Om. Baik, saya Elfried dari SIS Timor. Terima kasih Kakak Nona. Memang advokasi yang sangat mengakar dari akar rumput itu kita sedikit bertentangan dengan legalitas. Tetapi apa gunanya sebuah legalitas yang resmi ketimbang perjuangan yang kita jalankan. Memang Teluk Kupang, pantai, garis pantai ini, Kota Kupang ini jadi suatu sudah bukan tercemar lagi, tapi ini sudah rusak rusak parah sebenarnya. Tetapi bersyukur teman-teman Majelis Nelayan yang ada di Kelapa Lima ini dengan perjuangan yang ada itu bisa mengembalikan marwah dari pesisir dari Oisapa sampai bahkan sampai lewat di Oiba dan seterusnya. Itu memang kerusakan garis pantai, terumbu karang dan juga eksplorasi terhadap pasir dan juga pengambil alihan beberapa ruang terbuka untuk publik oleh korporasi itu memang sangat tinggi, dan ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita sebagai masyarakat sipil itu melakukan perlawanan dalam tanda kutip. Tetapi gerakan kecil penyadaran di
di tingkat masyarakat, di tingkat akar rumput ini menjadi senjata pamungkas. Saat ini kita no viral, no justice. Jadi ini kesempatan salah satu kesempatan untuk bukan hanya kita menggunakan kamera untuk mengancam, tetapi juga bagaimana kita menggunakan kamera untuk melakukan pendidikan lingkungan. Dalam hal ini, menurut saya kita bisa bekerja sama dengan pemuda gereja misalnya, dengan Karang Taruna di desa, dan juga orang menyepelekan advokasi dari orang-orang kecil. Tetapi bagi saya advokasi untuk membela hak-hak masyarakat pesisir itu ada pada teman-teman yang ada di pesisir. Kami biasanya kalau setiap libur itu ke belakang Sotis. Biasanya kami ditegur, dan biasanya itu juga kami baku ambil mulut juga. Karena sebenarnya ini bukan milik, mohon maaf, ini bukan milik hotel Sotis atau milik hotel A, B, C, D. Ini milik publik. Jadi tidak boleh dilarang begitu. Nah, kalau kita tidak bisa melarang orang, kita juga harus bisa mendidik mereka dengan bagaimana berperilaku yang juga menjaga kelestarian. Ya, saya pikir terumbu karang di Teluk Kupang itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kita tidak tahu efek dari kemarin Seroja itu bagaimana terumbu karang, adanya pulau-pulau kecil yang terbentuk itu pulau-pulau sementara itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat terlihat kalau terumbu karang kita itu sudah semakin rusak di Teluk Kupang. Mungkin itu saja titipan saya. Jangan menyerah, karena 1000 kalau tanpa ada 2 itu dia jadinya 998. Makasih. Masukannya? Beta ada penambahan terkait hotel yang melarang orang untuk duduk-duduk di belakang. Kebetulan beta juga salah satu yang pernah ditegur. Waktu itu beta pulang dari Pulau Kera, sementara kasih turun ikan, keong laut, rumput laut. Terus karena dong mau buat acara event pesta pantai, jadi ada taruhlah sofa-sofa dengan model-model payung-payung di pesisir. Karena capek tahan matahari setengah jam dari Pulau Kera sampai di pesisir, jadi beta sementara duduk di dekat, bukan duduk di dia punya sofa, tapi di bawah, di pasir. Terus security-nya datang. Kakak, misi dari sini, tolong minggir dari sini dan barang-barang soalnya ada mau event. Besok dia jawab dia karena capek, jadi beta tenang dulu, karena ini panas nih dari matahari. Dia ngomong, kakak bisa kok angkat barang-barang untuk pindah dari sini. Jadi bela sudah dia, ini lu nenek moyang pun pantai, lu pun hotel nih beli dengan ini pantai. Kalau iya dia beli satu kali dan pasir mana beli dia pembukti. Lu jangan asal larang beta, beta hidup dan besar ini laut, boleh muku perjuangkan ini pantai, jalan dari sini kantor wali kota, kembali kantor gubernur untuk tolak pembangunan, baru duduk di sini lu larang beta, kayaknya lu salah orang. Sekarang juga lu berangkat dengan ini sofa-sofa karena orang mau main bola di sini. Maka dengan keberanian panggil semua anak-anak kecil untuk main bola di situ dan jaga dia mau buat apa. Sampai akhirnya itu pesta pantai gagal, sendiri buat itu sofa semua dikasih pinggir dan membuat di lokasi dalam. Dan ternyata ketika beta lihat, ternyata warung yang ketong tanam dipangkas, dipasanglah lampu-lampu hias. Maka dengan capek yang betara tahan dari Pulau Kera panas terik, supiko barang-barang dari laut, beta ajak semua mama-mama majelis nelayan bersatu, angkat itu daun yang dong pangkas, taruh di depan hotel. Sudah ada orang suruh lu potong, karena ini ketong yang tanam dengan susah payah dia besar, sulindungi lu dari Seroja, baru seenaknya lu pangkas dia. Maka itu event pun diulur waktu, kasih pindah barang-barang, dan dia punya staff dikasih hukuman dengan Scott jam di depan hotel. Tapi itu sonde bikin be puas, karena jangan hanya asal, jangan jadi formalitas belaka supaya ketong puas. Oh ternyata ini rasa susu rasa sonde. Tapi saat itu juga ketong sering pantau apa yang dong buat. Jadi jangan sekali-kali sentuh itu pohon warung yang sudah ditanam, karena itu satu-satunya yang bertahan dari Seroja, dan itu satu-satunya tanda mata dari perjuangan 2004 yang lalu.
bagaimana ketong susah payah tanam, bagaimana ketong jalan dari sini dan sini untuk minta dukungan dari tanda tangan mau offline, via offline dan online, tanda tangan 1000 tanda tangan. Jadi itu satu-satunya tanda mata yang hidup. Saksi nyata, saksi bisu yang melihat ketemu perjuangan dari beta masih pakai seragam sekolah sampai sekarang beta sudah berkeluarga. Jadi jangan coba-coba. Jadi kalau buat teman-teman yang mau duduk di situ dan ada larangan, harus berani bicara, jangan langsung mundur karena itu bukan dong punya pantai, itu bukan dong pasir. Bahkan dong sudah mencuri sebagian besar pesisir yang ketong punya karena sonde ada hotel yang dibangun sama yang memakan pembatas yang dibangun pemerintah, pembatas gelombang itu. Sampai mengambil untuk dijadikan kolam, itu sebenarnya gila sih. Makanya kenapa Majelis Nelayan sangat bertantangan dengan satu-satunya hotel yang ada di pesisir adalah Sotis Hotel. Jadi itulah seringkali bertantangan hanya karena itu. Pohon waru ditebang, dilarang untuk duduk di pasir ketika ada event-event. Oke Kak, dari tadi kita bicara tentang tantangan, kemudian juga pesan dari Om El, jangan menyerah karena advokasi yang kuat itu munculnya dari akar rumput. Kakak Beta mau mungkin petik pembelajaran penting yang sudah dilakukan oleh Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Karena dari tadi kita bicara tentang tantangan, berarti sekarang bicara tentang pencapaian yang bisa diambil supaya organisasi-organisasi masyarakat sipil lain bisa mengimplementasikannya atau ya istilahnya ATM lah, amati, tiru. Oke. Yang pertama sih dari keanggotaan komunitas harus ada kemauan, terus ada keberanian. Bahkan di Majelis Nelayan Bersatu itu ketong sendiri punya struktur yang mengangkat ini ketua dan ini anggota, tidak. Tapi ketong merangkul semua menjadi satu di saat ada masalah atau ada perselisihan diselesaikan di waktu itu juga, diambil keputusan di saat itu. Jadi waktu pulang ke rumah ada satu yang bilang, tadi be mau begini tapi begini sudah ada. Jadi putuskan semua di dalam komunitas. Jadi hanya satu saya yang jadi misalnya hanya satu saya yang jadi pokok pegangan buat ketong, maka itu sih yang harus ketong lakukan. Jadi kayak memang di dalam komunitas tuh berbagai macam karakter ada. Jadi kayak ada yang mudah paham, ada yang sering berselisih dengan pengetahuan. Bahkan kan ada juga keanggotaan majelis yang punya keluarga yang sangat kayak hidupnya di dalam politik begitu kan Kak. Jadi kayak agak bertantangan juga kadang-kadang, tapi ketika dalam menghadapi itu ketong harus mengingatkan terus kemana ketempung perjuangan, sekalipun ketempung saudara dia pegawai dia ini dan itu, tidak mungkin dia mau bantu lu di saat lu susah sekalipun. Buktinya lu kayak lu punya keluarga ini dan ini, kerja di dinas ini dan ini, tapi ketika Seroja datang dan lu kehilangan mata pencarian dan sekarang lu jadi pengangguran, apa yang dong bantu untuk lu? Sande ada. Jadi harus bisa belajar untuk mandiri, percaya diri. Jadi jangan malu untuk angkat isu. Dan beta juga berharap setelah ini kan bicara tentang jangka panjang. Nah, kalau di Majelis Nelayan sendiri memang ketong minim lokal champion atau orang-orang muda yang mau bicara terkait isu iklim ini. Jadi kayak itu jadi satu PR. Jadi ke depan harusnya ada orang muda juga yang mau terlibat untuk bicara soal isu bagaimana jaga pantai, karena kalau hanya 1 orang 2 orang yang jaga pantai hari ini dan tiba-tiba besok sudah tidak, otomatis tidak ada lagi dia punya penerus. Jadi ketong harus banyak berjejaring juga dengan komunitas lain, bekerja sama, bahkan harus banyak juga edukasi buat ketong punya orang-orang muda yang ada di lokasi masing-masing. Yang paling inti sih itu sih Kak, percaya diri dan kesabaran yang sungguh-sungguh harus super dalam menghadapi orang-orang yang banyak karakter Kak dalam komunitas. Oke Kak, tadi kan pembelajaran pentingnya kalau Kakak harus intinya punya niat ya. Kalau untuk karena tadi Kakak sudah bangkit Seroja, sudah bangkit dari pembangunan jogging track, berarti punya kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Dan mungkin pembelajaran penting apa sih Kak kalau misalkan organisasi lain tuh ingin
belajar kemampuan adaptasi dari majelis nelayan? Oke. Yang pertama itu mereka memang harus orang-orang yang terlibat atau yang merasa terdampak dengan apa yang terjadi. Jadi kayak ketong sendiri merasa kayak ketong sudah sangat-sangat terdampak dengan badai Seroja. Dan ketong tahu sampai saat ini pun sudah ada aksi nyata dari pemerintah terkait bantuan atau apapun itu yang bisa ketika ketong ada dalam keterpurukan, tidak ada satupun dari pihak manapun yang bisa membantu ketong untuk bangkit dari ini keterpurukan. Masih selalu berjuang sendiri, bahkan masih sendiri mengadvokasikan diri sendiri untuk paham, belajar sendiri untuk paham apa itu krisis iklim, kenapa apa yang harus ketong lakukan ketika dampak perubahan iklim itu terjadi. Jadi selama ini beta bersyukur sering terlibat dalam setiap kegiatan karena ternyata beta mengerti terkait cuaca ekstrim, terkait dampak perubahan iklim, bagaimana ketong mengatasi itu dari kegiatan-kegiatan yang beta dapat dari yayasan, LSM. Tidak satupun beta dapat dari pemerintah. Jadi harusnya ketong pemerintah sekarang ini semakin menunjukkan aksi nyata dari mereka. Jangan hanya bicara tentang memang krisis iklim nyata, terus dampak nyata dari pemerintah sendiri untuk kita nelayan kecil mengatasi dampak perubahan iklim itu seperti apa. Contohnya seperti kami yang memang sudah kehilangan sama sekali aset pencarian, mata pencaharian, bahkan sudah menjadi pengangguran. Kira-kira apa peran penting pemerintah untuk ketong dalam menghadapi dampak krisis iklim? Jadi sebenarnya pertanyaan seperti ini pun juga harus dilemparkan kembali ke pemerintah. Apa yang harus mereka berbuat buat khususnya perempuan nelayan yang memang berjuang bukan untuk diri sendiri, bukan untuk pribadi, bukan untuk komunitas, tapi untuk seluruh masyarakat yang hidup di pesisir. Pasti punya isu yang sama, tapi karena keterbatasan bahkan tidak punya banyak kepercayaan diri, otomatis akan numpang di belakang teman yang bisa bersuara. Nah, itu juga menjadi salah satu pembelajaran buat teman-teman yang lain, bagaimana membentuk karakter teman-teman yang lain untuk selalu percaya diri, untuk selalu mengingat apa yang terjadi, dampak kesulitan terbesar yang pernah terjadi sampai bisa bangkit sendiri. Itu yang harus menjadi dorongan kuat untuk pribadi sendiri untuk mau berjuang untuk menyuarakan isu dari perubahan iklim, bahkan isu-isu yang ada di tingkat komunitas. Oke, teman-teman, adakah yang mau diskusi lagi sebelum kita ke pertanyaan terakhir tentang rekomendasi? Mungkin dari Kak Eman mau bagi-bagi cerita? Ya, terima kasih ya Kak Fania. Mungkin beta hanya mau bertanya saja gitu. Tadi sudah cukup lumayan panjang perjalanan komunitas dari 2015 sampai 2025. Masih banyak juga tantangan dan juga tapi perjuangan-perjuangan tetap dijalankan. Beta sepakat tadi apa yang disampaikan dengan Om Elcid. Memang advokasi yang kotong lakukan bertentangan dengan tapi ya itu sudah kotong dari akar rumput memang harus tetap kotong perjuangkan. Mungkin beta masih ada satu hal yang ingin beta bertanya soal apa tadi ya, yang pinjam tanpa yang 0% tadi itu akses pinjaman dengan bunga 0%. Itu kira-kira ke mana? Mungkin kakak bisa cerita apakah sudah ada tempat yang bisa diakses untuk mama nelayan untuk melakukan pinjaman? Mungkin waktu itu kan cerita pasca Seroja itu kan banyak sekali yang mulai berganti mata pencarian dari nelayan, ada yang jadi pedagang jual-jualan di ini. Ya, sejauh ini yang tadi akses pinjam itu kira-kira sempat ada yang dilakukan dan itu dari mana begitu? Lembaga apa yang kotong bisa akses tanpa dengan bunga 0%? Mungkin kalau ada kakak bisa cerita sedikit. Mungkin dari beta sekian kakak.
langsung sekali. Oke, kalau untuk isu kedua yang pinjaman perbankan tanpa jaminan dan modal, itu sebenarnya ditujukan untuk pemerintah yang harus menyediakan satu koperasi seperti itu yang bisa menanggulangi, karena nelayan kecil nih paling banyak hidup dengan rentenir yang tiap hari Kak, yang setiap hari selamat pagi, selamat siang, selamat sore, koperasi harian biasanya dibilang. Bahkan tidak hanya itu, nelayan juga sering mengajukan pinjaman pada koperasi mingguan yang otomatis galing lubang, tutup lubang, galing lubang, tutup lubang lagi. Karena apa? Untuk bangun perahu kembali saya butuh biaya yang luar biasa. Kerusakan yang terjadi ketika Seroja itu, kalau mau dihitung Kak, itu mau hampir 25 juta. Dari mana nelayan kecil dapat itu uang 25 juta untuk beli lagi? Sandi mungkin. Bahkan ada juga yang hidup dengan perahu bantuan yang dikasih oleh pemerintah. Itu pun dibantu oleh DPR yang dikenal, dewan yang pernah ditolong. Jadi kalau untuk murni dari dinas kasih untuk nelayan saja itu sangat tidak mungkin, karena itu kan per kelompok Kak. Satu perahu biasanya ada 5 orang, tapi kalau ini 5 orang tidak aktif melaut, ya yang satu yang biasanya yang jadi ketua itu yang menjadi penanggung jawab. Nah ketika dong hidup dari itu dan itu rusak, apalah yang mau diakses. Jadi sudah sering ketong coba untuk kasih masuk proposal dari nelayan yang punya perahu sendiri, yang sudah punya SIM laut lah, apa segala macam, tapi sampai saat ini tidak ada hasil. Nah dari situ ketong minta untuk adanya pinjaman itu sebenarnya dari pemerintahan, tapi seiring berjalannya waktu sudah banyak dinas yang menawarkan dari DP 3A, kalau ada sebenarnya ada itu, tapi akses untuk ke situ tuh yang sama sekali belum dijelaskan dan hanya kayak habis bertukar kontak seperti itu. Tapi untuk yang sudah berhasil pinjam yang seperti itu tuh sama sekali sampai hari ini tuh belum ada Kak. Masih saja mandiri, pinjaman dengan rentenir yang ada Kak, seperti itu. Pernah mencoba ke selain pemerintah Kak? Atau baru mencoba ke pemerintah saja? Kalau itu memang tujuannya untuk pemerintah, belum kemana-mana, masih untuk pemerintah, karena kan itu bukan hanya isu prioritas dari majelis nelayan sendiri dari 20 lebih anggota ini, tapi itu merangkul dari nelayan, begitu banyak nelayan yang ada di Kota Kupang yang asetnya hilang dan tidak bisa beli lagi. Itu yang menjadi isu-isu titipan dari mereka yang memang dirasakan juga kami sendiri. Jadi itu yang kami ambil keputusan itu untuk sebenarnya ditujukan khusus buat pemerintah. Jadi bisa ada pembangunan satu koperasi nelayan apakah yang memang tujuannya untuk nelayan kecil. Jadi yang bisa mengaksesnya pun nelayan kecil. Memang itu nelayan kecil, bukan untuk nelayan yang sudah punya rumpon-rumpon besar, tidak. Tapi memang untuk nelayan lokal. Oke Kak. Pertanyaan dari saya itu rekomendasi dari Majelis Nelayan Bersatu untuk pemangku kepentingan. Yang dari tadi Kakak Sinta sempat singgung-singgung tentang pemerintah yang tidak pernah menjawab persoalan yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pemerintah juga memastikan dukungan adaptasi dan pemulihan yang lebih efektif bagi nelayan. Karena kita tahu semua bahwa kondisi di laut itu sangat rentan, apalagi masyarakat sisir seperti Kak Sinta yang bisa saja di tahun-tahun berikutnya kita akan terdampak lagi badai Seroja yang lebih parah lagi, dan mungkin saat ini mereka sudah mampu beradaptasi dan mampu untuk bertahan dengan membuat stik rumput laut, kemudian mereka juga menanam pohon waru. Tapi bayangkan saja jika 10 atau 20 tahun kemudian pohon waru itu tidak ada lagi dan kemudian rumput laut itu tidak ada lagi. Bagaimana sih kemampuan mereka untuk beradaptasi, dan bagaimana sih Kak Sinta membayangkan keberlanjutan perjuangannya Kak Sinta dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2025, berarti sudah 10 tahun. Dan otomatis 10 tahun berikutnya dari 2025 ke 2035 pasti akan berbeda lagi. Berbeda pemerintahnya, berbeda orang-orang yang akan menjaga lautnya. Itu bagaimana Kak? Kalau untuk pribadi, strategi beta sendiri setiap 5 tahun kan pasti ada pergantian. Di masa kampanyenya mereka, ketika mereka datang ke Kelurahan Pasir Panjang sendiri, 3 isu prioritas ini yang selalu kami dorong.
apakah bisa antisipasi atau cuman harapan atau janji palsu. Ketika ada yang masuk sudah dicatat. Jadi ketika ada paslon yang sama sekali tidak menyentuh dengan pesisir, mohon maaf sudah pasti tidak akan pernah diterima di situ. Jadi setiap kali pergantian di situ kami selalu punya strategi untuk berkolaborasi bersama untuk 3 isu prioritas ini. Jadi tidak putus begitu Kak. Tapi ya itu kekurangan orang muda yang paham untuk ikut kampanye isu iklim, yang buat beta juga pikiran bagaimana ke depan 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi dengan pasir panjang, apakah dia masih tetap pasir panjang atau dia sudah beton panjang. Itu juga yang menjadi salah satu ketakutan terbesar. Bahkan pantai pasir panjang waktu dinyatakan tidak akan ada pembangunan jogging track di situ waktu masa jabatan Bapak Presiden Jokowi. Nah, sekarang kan sudah berubah, bukan presiden kita bukan Pak Jokowi lagi. Apakah masih berlaku? Jadi itu yang menjadi kekhawatiran. Karena itu beta pribadi sering iseng buat kertas kecil buat pengunjung yang datang. Beta sering tanya, kakak lebih suka beton atau pasir? Jadi beta kumpulkan itu jawaban semua. Jadi ke depannya bertantangan lagi, beta punya bukti kalau sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Kupang lebih memilih ada pasir bukan pembangunan beton. Jadi setidaknya ada antisipasi sendiri dari pribadi. Itu juga sering beta ceritakan di komunitas. Jadi jangan pernah berhenti untuk bersuara, karena kalau satu suara hilang, otomatis dia akan hilang untuk 10 tahun ke depan. Jadi dengan langkah-langkah kecil, iseng-iseng bertanya, kayak kakak dong kemana di sini suka kok pasir atau suka kok kayak beton. Paling banyak kan minta pasir. Jadi sering beta bilang, misalnya kalau di sini ada pembangunan terus ada aksi penolakan, kakak dong bersedia untuk ikut ke sonde. Dan jawaban-jawaban dari dong itu yang sering beta kumpulkan. Biasanya beta tanya kakak dari mana, kakak nama siapa dan tinggal di mana. Itu yang menjadi pegangan buat beta. Kalau ternyata lebih banyak orang lebih suka pasir daripada pembangunan jogging track. Kalau rekomendasinya Kak ke pemerintah? Sebenarnya beta lebih menunggu. Kalau ketong bicara tentang adaptasi, mitigasi sendiri, ketong sudah paham. Nah sebaliknya adaptasi dan mitigasi seperti apa dari pemerintah yang mau dibuat untuk ketong para perempuan nelayan atau nelayan kecil yang ada di Kota Kupang. Itu sebenarnya yang menjadi kunci dari komunitas majelis nelayan buat pemerintah. Jadi adaptasi dan mitigasi seperti apa. Terus ketika pemerintah tahu kalau dampak perubahan iklim itu nyata dan memang sudah terjadi, terus apa yang mau dilakukan untuk nelayan? Apa yang mau dilakukan untuk perempuan nelayan? Kira-kira seperti apa? Bahkan penolakan harapan kami untuk stop pembangunan di era pesisir saja itu menjadi satu pertanyaan untuk pemerintah. Kira-kira peran penting apa pemerintah untuk membantu kita perempuan nelayan untuk menolak pembangunan di area pesisir? Apa yang bisa pemerintah bantu? Karena memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir, ruang terbuka hijau, akses keluar masuk di laut, bukan pembangunan hotel, restoran dan lain-lain. Karena sebagian besar wilayah pesisir itu sebenarnya harusnya wilayah terbuka, bukan pembangunan yang merampas pasir. Jadi sebenarnya itu pertanyaan, itu harapan dan juga pertanyaan beta ke depan buat pemerintah. Apa mitigasi dan adaptasi yang pemerintah mau lakukan buat masyarakat yang terdampak isu krisis iklim? Karena ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke depannya. Karena kalau beta susone bersuara terus apa yang mau pemerintah buat untuk generasi ke depan, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Sinta. Merinding sekali sih dengar pernyataan Kak Sinta. Bisa kasih tepuk tangannya dong teman-teman. Kita sudah diskusi banyak dengan Kak Sinta, anggota dari Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Jadi di sini saya mau kasih 4 poin kunci yang didapat dari diskusi kita hari ini. Jadi yang pertama itu gerakan dan kesepakatan bersama itu dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang itu mereka selalu melakukannya bersama. Jadi bukan hanya Kak Sinta di sini yang bergerak, tetapi juga ada 25 anggota lain Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Dan bukan cuma ada di Kota Kupang, tapi juga ada gerakan-gerakan pesisir lain, gerakan-gerakan perempuan pesisir lain. Kemudian yang kedua itu
advokasi yang digerakkan itu bersama-sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau concern dalam hal-hal pesisir. Jadi advokasi yang Kasinta lakukan ini bukan cuma Kasinta dan Majelis Nelayan Bersatu, tetapi juga melibatkan peran-peran organisasi masyarakat sipil lain yang punya concern sama untuk pesisir. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas anggota dan sharing pengetahuan bersama untuk memperkuat pengetahuan. Dari tadi Kasinta sering bilang bahwa informasi-informasi yang didapat melalui pelatihan dan juga kerja-kerja Kasinta, karena Kasinta ini sangat sering diundang ke luar kota. Ini saja beliau mau ke Jakarta tanggal 23, dan hal yang selalu saya lihat dari Kasinta selama bersama-sama dengan Kasinta di Pikul adalah beliau ini sangat suka sharing dengan teman-temannya, mama-mama nelayan yang ada di pesisir. Jadi mereka itu bukan cuma buka lapak, tetapi mereka juga melakukan advokasi bersama. Mereka melakukan peningkatan kapasitas bukan dalam ranah formal, tetapi ranah informal. Seperti Mama Kasinta dan juga Mabes, biasanya kita sebutnya Mama Mabes, itu mereka itu paling vokal kalau bicara jangan jangan ambil pasir, dan peningkatan kapasitas itu mereka lakukan secara organik dan itu terus menerus, sehingga bukan cuman Kasinta yang punya pengetahuan tentang itu, tapi juga anggota-anggota lain. Dan yang terakhir adalah mereka juga mengembangkan kekuatan ekonomi melalui sumber daya mereka, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang tersedia untuk bersama-sama. Jadi bisa diambil kesimpulan adaptasi atau mati. Jika Kasinta mereka tidak melakukan adaptasi, maka mereka akan mati. Karena alat tangkap mereka sudah rusak, berarti mereka harus beradaptasi. Dan pertanyaannya untuk pemerintah, apa strategi adaptasi dan mitigasi yang pemerintah akan buat untuk teman-teman nelayan ini. Oke, sekian diskusi kita pada hari ini. Saya Fania, moderator dalam diskusi Fordia seri ke-7. Mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Fordia seri berikutnya. Terima kasih.